hari Sabtu Anda diajak untuk mengunjungi tempat-tempat menarik yang punya nilai sejarah. Nah, sekarang hari Minggu, saatnya Anda diajak menemui tokoh atau komunitas yang bisa menginspirasikan hari Anda. Saya Permatasari Harahap hari ini ingin mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu komunitas yang sangat terkenal di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Mau tahu komunitas apa? Nah, coba tebak deh. Apakah itu komunitasnya Shuffling? Bukan. Gangnam Style? Bukan. And it is Beatbox. Mau tahu seperti apa? Langsung aja kita masuk. Yuk. Ya pemirsa, bagi Anda yang belum tahu apa itu beatbox, jadi beatbox itu adalah bunyi-bunyian atau suara yang dihasilkan dari alat ucap manusia seperti bibir, lidah, dan rongga ucap lainnya. Pada zaman dulu, beatbox itu berasal dari Afrika. Jadi dulu ini Afrika suka sekali dengan yang namanya musik. Tapi dia tidak punya alat musik, jadi dia menghasilkan bunyi-bunyi dari alat-alat seadanya seperti kayu, batu, dan juga tepukan paha dan lain-lainnya sampai juga menghasilkan dari suara. Setelah itu, beatbox itu sendiri diadaptasi oleh Amerika dan di suara itu dijadikan namanya beat, lalu dinamai beat itu adalah hip hop. Nah, di Indonesia ada yang sangat terkenal nih komunitas beatbox itu, yaitu Jakarta Beatbox. Mau tahu seperti apa? Kita langsung naik ke atas ya. Hai Gazel. Halo. Hai, halo Ai. Gila. Halo. Halo, Melvin. Halo semuanya. Lagi pada apa ini? Lagi latihan, kita biasa mingguan kan kita latihan terus. Oh ya? Yes. Oh, pemirsa ini namanya Jakarta Beatbox. Nih anak-anaknya semua di sini ya. Dan pasti pemirsa juga mau tahu dong Jakarta Beatbox lebih lanjut lagi dan pengen tanya-tanya sama Gazel dan teman-temannya seperti apa. Tapi setelah satu ini ya, ada informasi menarik untuk Anda. Ini dia. Lagi dong. Lah, mesti gitu ya kayaknya. Pada era tahun 90-an, musisi beatbox banyak bermunculan. Kontribusi musisi beatbox pada dunia musik menjadi suatu hal yang unik bagi orang awam. Rahsel, Kenny Muhammad, dan Mati Shahu adalah orang-orang yang berperan penting dalam perkembangan musik beatbox. Perkembangan dunia internet pun juga ikut membantu menyebarnya musik beatbox. Pada tahun 2005, untuk pertama kalinya diadakan kejuaraan beatboxing sedunia di Leipzig, Jerman. Kejuaraan ini diikuti oleh beatboxer dari seluruh penjuru dunia, seperti Tom Tam dan Joel Turner dari Australia, White Noise dari Irlandia, Rockstar Loops dari Belgia, Poisonous dari Kanada, serta Fate SFX dari Inggris. Dari situlah musik beatbox bisa populer hingga saat ini. Slow down, please, so you can hear it. Here we go. Check out that beatbox, man. Let's break it down. Ya pemirsa, kembali lagi sama Ai dan sekarang sudah bersama Jakarta Beatbox. Nah, kenalin ini, kalau sebelah Ai kan udah tahu nih Gazel. Sebelahnya siapa? Gustav. Daniel, Melvin, terus? Rizky, Oh, yang kotak-kotak nih. gue Danzel, Oke. gue Valian. Valian. Oh, bukan Morgan ya. Oke, nih. Pemirsa di rumah pasti pengen tahu nih Gazel tentang Yes. sejarahnya dari beatbox itu sendiri, Jakarta Beatbox itu sendiri. Nah, Oke. pengen tahu sejak kapan sih Jakarta Beatbox itu ada, terus masuk ke Indonesia sejak kapan gitu. Pasti pemirsa di rumah pengen tahu. Oke, beatbox itu masuk ke Indonesia sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi pertama beatbox itu terbentuk di Afrika, terus habis itu dimigrasi ke Amerika sebagai salah satu unsur hip hop. Iya. Habis itu dikembangin di Amerika, terus habis itu juga mereka bikin video, terutama orang-orang Swiss, orang-orang Berlin itu bikin video. Nah, dibikin di YouTube, terus habis itu orang Indonesia pada nonton videonya, mereka tertarik, mereka coba-coba. Dan Biasa ya Indonesia ya. Iya. Terus habis itu kebetulan juga ada beatboxer dari
Jerman namanya Mando. Mando datang ke Indonesia ngasih coaching klinik waktu itu. Terus habis itu jadi pada belajar, habis itu pada bikin komunitas. Kebetulan di Indonesia, di Jakarta ini komunitasnya makin lama makin banyak. Nah, salah Tepatnya satu tahun berapa tuh kalau masuk ke Indonesia itu sendiri? itu sekitar tahun 2007. Tapi mulai eksisnya itu 3 tahun belakangan ini. Tahun 2009. Iya. Mulai banyak komunitasnya. Habis itu terbentuklah kita di tahun 2010. Jadi sebelumnya ya Jakarta Beatbox ini. Jadi sebelumnya itu kita nih udah ibaratnya sering beatbox, sering perform sendiri-sendiri. Oh gitu, Udah jadi sering emang udah perform basicnya udah sendiri-sendiri. pernah perform masing-masing? Iya. Oh. Nah ngomong-ngomong juga nih ya, sebenarnya bukan gosip bukan apa, katanya ini Jakarta Beatbox juga ada sekolahnya ya? Iya, kita ada sekolahnya juga yang CEO-nya, pendirinya, foundernya adalah gua sendiri. Oke. Nama sekolahnya Gazelle Beatbox School. Oh gitu, Nah, daerah itu mana tuh? terletak di Jakarta Selatan, Pancoran. Karena Gazelle ini bisa, karena Gazelle ini punya sekolah, terus bisa dong ngajarin teknik-tekniknya? Bisa dong. Bisa dong, ya kan? Bisa kan? Ya pemirsa, setelah ini Ai mau diajarin bagaimana teknik-teknik untuk beatbox, tapi setelah informasi berikut ini. Ini dia. Ajarin ya. Oke. To the beat, y'all. You don't stop. To the beat, y'all. You don't stop. To the beat, y'all. You don't stop. To the Tema musik beatbox tidak hanya melanda orang awam saja. Para musisi di belahan dunia pun juga ikut menyukai, bahkan mencoba untuk belajar beatbox. Contohnya seperti Will Smith, aktor kelahiran Philadelphia ini merupakan salah satu artis yang bernyanyi dengan teknik beatbox. Selain Will Smith, ada juga artis keturunan India yang bernama Jay Sean. Rapper handal ini juga ternyata sangat mahir mengeluarkan suara-suara unik yang menjadi ciri khas dalam musik beatbox. Tidak hanya itu saja, boyband asal negeri gingseng Korea Selatan yaitu Super Junior pun juga ikut mencoba bernyanyi dengan teknik beatbox. Dan yang terakhir adalah musisi asal Indonesia yaitu Tompi. Penyanyi yang selalu memukau penonton dengan suara uniknya pun juga jago dalam mengeluarkan teknik-teknik beatbox sehingga menghasilkan suara yang indah untuk didengar. One, two, three. Pemirsa nggak bisa. Dari tadi nggak bisa ngikutin kalau misalnya gue cuma pepecuy gitu doang. Nah karena gue nggak bisa nih ya. Pengen dong ngasih tahu, pengen dikasih tahu teknik dasarnya seperti apa untuk mengeluarkan suara ngebeat kayak gitu. Oke, pertama beatbox itu kita kan mengimitasi drum. Jadi kita harus ngikutin suaranya drum. Drum itu kan ada bek. Nah, Oke. jadi drum itu Bek itu rebana apa drum masalahnya? drum itu komponennya sebenarnya ada lebih dari 3, tapi yang kita pakai itu ada 3. Yang pertama adalah kick bass yang diinjek, Oh, ya. ya. Yang kedua itu adalah snare yang di depan perut nih sini kalau drummer. besar? Ya nggak Ini, besar, ini, yang ini, besar kan iya, iya, diinjek iya. di Nah, sini. Oke. Nah, yang ketiga itu hi hats-nya, yang bunyinya. Oh yang ini yang piringannya. Oke, yang Kuning. pertama itu kicknya, bassnya. Bassnya itu cara membunyikannya dengan huruf B, tapi tanpa vokal. Jadi kalau B itu ada E-nya. E-nya dibuang, jadi nah, itu nggak ada ngomong, ada beh-nya, ada eh-nya. Jangan pakai eh-nya, jadi cuma Tetap nggak bisa. Terus. Terus yang kedua itu huruf T, hi hats. Jadi kalau misalkan kita ngomong huruf T, itu kan ada E-nya. E-nya. E-nya dibuang, jadi cuma kayak T. Oh, muncrat nggak nih masalahnya? Soal Kalau muncrat muncrat urusan sih, masing-masing ya. Wajar. Kalau ganteng kayak saya enggak. Cius. Ini apa? Ini ayam. Terus yang ketiga ada snare. Jadi kalau snare itu sebenarnya banyak, tapi yang paling umum itu yang digunakan itu adalah classic snare. Classic snare itu bunyinya adalah seperti huruf K. Kalau misalkan kita ngomong huruf K itu ada A-nya. Tapi A-nya dibuang, jadi Oh, iya, oke. terus Berarti kalau lebih misalkan kayak lidah belakang lidah ke belakang nempel di atas. ya. Iya, betul Nah, sekali. Terus? Nah, terus kalau udah bisa tiga-tiganya nih, B, T, sama K, kalau udah digabung nanti jadi
diulang-ulang. Coba dong. Kayak gue cuma bisa ketawa doang nih bisa. Gimana? Beceka. Nah, tuh bisa. Tapi terus abis itu mau tanya lagi, kendala paling besar untuk orang yang belajar itu kendalanya biasa di mana? Kendalanya biasa pasti di lafal pertama, di pembunyiannya. Kan kalau misalnya kita tuh, kalau misalnya baru pertama kali beatbox, kelibet-libet. Terus habis itu muncrat. Oh iya, muncrat. Itu Terus paling habis itu malu-maluin. nafas, engap. Oh ya. Kan nafas suka habis. Terus habis itu juga kalau misalkan kita baru bunyi tuh bunyinya suka nggak keras, suka nggak keluar. Jadi kalau misalkan kita mau nge-beatbox tuh kayak kita latihan balet. Jadi nggak bisa besok terus bisa. Harus latihan terus. Minimal tuh latihan tuh 3 bulan tuh baru bisa. Kalau misalkan menurut Itu baru 3 bulan itu baru 3 bisa bulan kayak gitu. itu menurut survei kita ya. semua. Untuk pemula banget ya, base-nya dia nggak bisa Iya. beatbox itu sendiri. Aduh, nggak bisa. Coba dong, semuanya bisa nggak tadi yang beceka-beceka Lalu mulai dari Bisa nggak? Coba. kalian. Coba, ayo dong. Lanjut. Lagi. 3 bulan lulus, silakan. Saya gurunya, coba. Oh, lulus, oke. Udah lulus, saya lagi. 100, ya lagi? Oke, 101. Oke, lagi. Coba dimulai dari Kak C. Oh, bisa. Oke. Pemirsa, kita akan lanjut dengan pertanyaan lainnya, tapi setelah informasi yang satu ini. Lanjutin lagi beceka-becekanya. Ski gaya bebas atau yang disebut dengan freestyle snowboarding adalah cabang olahraga musim dingin yang merupakan perpaduan ski dan akrobatik udara. Ski mogul dan ski cross adalah nomor-nomor pertandingan ski gaya bebas dan dipertandingkan di Olimpiade musim dingin. Ski New School atau yang populer dengan nama freeskiing adalah perpaduan dari ski gaya bebas dan snowboarding yang termasuk mempertandingkan nomor setengah pipa dan slopestyle. Ski New School termasuk salah satu cabang olahraga ekstrim. Ski gaya bebas berawal pada tahun 1930-an. Ketika itu, atlet-atlet Norwegia melakukan akrobat sewaktu latihan ski alpen dan ski lintas alam. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, atlet ski profesional Amerika Serikat mulai melakukan akrobat ski yang selanjutnya disebut ski gaya bebas. Namun ski gaya bebas mulai dipandang sebagai olahraga serius sejak tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Bob Burns dikenal sebagai perintis ski gaya bebas Sun Valley, Idaho pada tahun 1965. Pada waktu itu, olahraga ini dipandang terlalu berbahaya, hanya memiliki sedikit peraturan dan mengundang cedera atau sering menimbulkan cedera pada diri kita. Federasi Ski Internasional FIS mengaku ski gaya bebas diakui pada tahun 1979 dan memperkenalkan peraturan-peraturan baru termasuk sertifikasi atlet dan peraturan mengenai teknik melompat untuk mengurangi unsur bahaya. Kejuaraan dunia ski gaya bebas diadakan oleh Federasi Ski Internasional pada tahun 1986 di Tignes, Prancis. Ski gaya bebas adalah salah satu cabang eksibisi pada Olimpiade musim dingin pada tahun 1988 di Calgary, Kanada. Ski mogul dijadikan salah satu cabang olahraga Olimpiade dan mulai memperebutkan medali pada Olimpiade musim dingin 1992 di Albertville, Prancis. Ski aerial menyusul sebagai cabang resmi Olimpiade mulai musim dingin 1994 di Lillehammer. Baik lagi semuanya dan juga Jakarta Beatbox yang ada di sini. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sejarahnya Jakarta Beatbox itu sendiri, juga teknik-tekniknya. Sekarang pengen tahu juga dong gitu ya, prestasi dari Jakarta Beatbox itu sendiri. Gimana prestasinya selama ini? Udah jalan 2 tahun ini prestasinya apa aja? Oke, jadi waktu itu jalan 1 tahun pertama kita baru bikin Jakarta Beatbox. Besoknya udah main di Java Jazz tahun 2010. Terus. Terus kita juga udah sering banget
main di acara TV-TV, kayak acara-acara musik TV gitu di bermacam-macam stasiun TV nasional, hampir semua udah pernah. Ngomong-ngomong prestasi, Jakarta Beat Box kan prestasinya udah banyak banget, ya kan? Pasti masing-masing personilnya yang ini ada berapa nih? Ada 7? Ada... dari semua personil pasti punya keahlian masing-masing. Yes. Sekarang mau lihat dong keahlian masing-masingnya nih. Pengen coba di ini. Coba dong. Kalau gue sendiri sih biasanya mainin teka-teka. Jadi teka-teka itu lebih ke teknik sih. Masih tetap BTK tapi teka-teka. Ya, coba. Jadi kayak Wih, Melvin sendiri coba. Kalau gue lebih ke musik dubstep. Ini musik yang lagi di Sukabumi dan lagi booming di anak-anak Depok. Oh ya? Ray! Kalau gue udah perfect cuy. Dong, coba yang lainnya. Pengen lihat dong keahlian masing-masing. Beda-beda dong. Beda-beda dong. Oh. dulu nih. Coba. Master Point. kalau gue sendiri lebih efeknya. Efeknya tuh ikat jangkrik. Kalau Mas Pit Keren. Yeay! Keren banget. Nih di belakang ada yang baru nih kayak Gazel. Di belakang ada yang baru. Ini kan? kebetulan gitaris kita. Oh gitu. Gitaris ini kita. gitaris. Jadi Tapi dia bisa beatbox juga, jago beatboxnya. coba Nah, dia dong. ini salah satu lulusan Gazel Beatbox School. Tunjukin dong pemirsa kalau lulusan dari Gazel Beatbox School ini jago. Yes. Iya. Yeay! Coba aja, kok dari tadi saya nggak dengar ada yang dangdutan ya pemirsa? Nih jago nih dangdut nih. Ini Coba, juga coba. lulusan Gazel Beatbox Coba, School. coba, ayo dong, dangdutan sedikit gitu. Bisa nggak? sebenarnya gue bukan dangdut sih, gue hip hop gue. Ya, coba. Coba dong. Wah, kalau kayaknya semuanya bisa dong nih. Kalau tadi kan udah sendiri-sendiri nih. Kalau sini kalau bertiga, penggabungan dari ciri khasnya masing-masing kan? Oke. Ayo. Nih jadi Coba. semua kalau misalnya kita ini namanya jamming, jadi masing-masing tuh pegang part sendiri, ada yang drum, ada yang efek, ada yang ini. Oke. Ini nggak pakai latihan ya, Iya. langsung on the spot. Iya. Gue pegang beat ya. Yeah. Yeah. Ya, pemirsa keren banget ya. Keren banget dan pengen lihat mereka nyanyiin yang lebih dari ini, tapi setelah informasi yang satu ini. Lagi dong, lanjutin. Mas cuma gitu aja. Banyak musisi-musisi yang memainkan musiknya dengan kreatif dan dengan cara-cara yang tak terpikirkan oleh orang-orang. Di pinggir jalan kota London, seorang musisi jalanan terlihat asik bermain drum dengan simbal dan banyak ember. Dari perpaduan yang tidak serasi tersebut, lahirlah nada-nada yang harmoni. Selain sebagai petualang bersepeda, pria ini juga merangkap sebagai musisi. Lihatlah bagaimana ia menyulap sepedanya menjadi perlengkapan main drum yang komplit. Para pejalan kaki yang menyaksikan aksinya dan memberinya uang. Para musisi ini bermain musik di atas motor dan di jalan raya. Entah apakah polisi akan menilang mereka atas aksi eksentrik tersebut.
Beatbox itu sendiri, dari tadi banyak sendiri ya kayaknya, padahal ini rame-rame ya di sini ya. Nah, pengen tahu harapan ke depannya Jakarta Beatbox itu Maafin. apa? Siapa yang mau jawab? Gue, kalau untuk kedepannya kita nggak mau aja sih. Kita cuma bisa supaya kita bisa lebih dikenal lagi. Amin. Kita bisa lebih banyak menghasilkan seni-seni beatbox. Amin. Tapi yang nggak monoton ya. Habis itu ketika bisa lebih apa ya? Bisa go internasional. Buat teman-teman semua, kita tuh bikin video tutorial jadi biar teman-teman yang di seluruh Indonesia nih biar bisa belajar juga. Kita bisa dicek video tutorial kita di www.jakartabeatbox.com. Ya pemirsa, kayaknya udah dulu nih ngobrol-ngobrolnya Air sama Jakarta Beatbox ini, sama Gezel, ada Melvin, ada Gustaf, ada Daniel, Akbar, Valia, Danzel, Rizky dan juga Nandi. Nandito. Jadi kayak sekarang saatnya saya Permatasari Hara pamit dan harapan Anda saksikan saya minggu depan dengan topik dan juga informasi menarik lainnya. Nah, sekarang saatnya Jakarta Beatbox untuk perform. Yeay! Ayo. Ya, sekarang. Drop the bass. Oh yeah, Jakarta Break beat. Yeah. Jakarta Beatbox, oh yeah. Yes. Yup.